Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'allum utawi iki ku fadilahe bibinau. Belajar. Bibinau atau belajar ya. Amal ayat anapun utai piro-piro ayat faqaulu ta'ala dalil fadilahnya ta'allum yang diambil dari Al-Quran. Faqauluhu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah. Asalnya ya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini surat At-Taubah ini. Falaula nafara mbok yo falaula nafara min kulli firqatin falaula nafara mbok yo to padha budalan min kulli firqatin saking saben-saben firqah minhum saking mukminin sapa ta'ifatun ta'ifah kelompok, tapi ada ta'ifah itu juga bisa bermakna seseorang. Ta'ifah itu juga bisa bermakna satu orang, bukan kelompok. Kan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Itu ta'ifah bermakna satu orang, bisa bermakna satu orang. Liyatafaqahu fid din, terapun bibinau fid din yang dalam agama. Ini kan kaitannya dengan peperangan asalnya ini kan. Karena itu wa makanal mu'minuna liyamfiru kafah. Jangan berangkat berjihad semua, ajak perangkap pada waktu itu. Sehingga Rasulullah ketinggalan nanti sendirian di tempat. Harus ada beberapa orang yang mengaji kepada kanjeng Nabi, karena sewaktu-waktu Nabi dapat wahyu dari Allah. Maka wahyu itu oleh Nabi akan disampaikan kepada orang yang ada di situ, sehingga ketika orang-orang yang sudah pulang perang tadi itu datang, mereka bisa menyampaikan kepada pasukannya. Awalnya ini dalil seperti itu. Tapi ini kemudian dipakai untuk orang yang mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu di sini fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Tentunya selain hal-hal yang terkait dengan ilmu hal. Kalau ilmu hal itu harus dikerjakan sendiri, maka wajib itu namanya nanti. Karena sebagian ada yang boleh perang, artinya di sini ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas. Ada juga orang-orang yang tugasnya liyatafaqahu fiddin. Ada yang lain. Karena kebutuhan kita juga banyak, kita juga butuh pakaian, maka harus ada orang yang ahli pakaian kan gitu kan. Kita juga butuh rumah, maka harus ada yang orang ahli arsitek. Kalau berperang kita harus ada punya senjata, maka harus orang punya ahli senjata, pembagian-pembagian. Tapi jangan lupa yang agama. Silahkan mau belajar apapun silahkan, tapi yang untuk ilmu halnya jangan ditinggalkan. Ilmunya sholat kudu tahu kade, ilmunya wudu harus tahu kade. Silahkan mau jadi apapun silahkan, dokter silahkan, tapi ilmu yang untuk kewajiban dirinya jangan ketinggalan. Karena itu adalah fardu ain namanya itu. Kita harus sholat, harus tahu sholat. Sholat kita tahu lah, belajar ilmu selain itu salah. Sholat kita tahu, ilmunya sholat tak tahu, ilmunya wudhu tak tahu, cara menghilangkan najis tak tahu, tapi sudah mempelajari ilmu yang lain. Itu nggak boleh seperti itu mestinya. Karena itu ilmu hal. Ya. Kalau sudah masuk Ramadan wajib mempelajari ilmunya puasa. Kalau sudah haji maka dia wajib mempelajari ilmunya haji. Kalau dia sudah daftar haji. Kalau dia sudah daftar umroh, mau berangkat umroh wajib mempelajari ilmunya umroh. Kalau sudah daftar, mau tak daftar tak wajib ya. Iya kan? Belum daftar haji, belum, walaupun sudah daftar tapi dia masih belum ada panggilan, tak wajib mempelajari ilmunya haji. Tapi kalau sudah dipanggil ada KUA biasanya, Kementerian ya gitu ya, maka dia Kementerian Agama dia akan dipanggil namanya harus mempelajari ilmunya haji. Dosa atau enggak?
Ya, sudah daftar umroh tapi tidak membayar, selfie melolo aja di Mekah aja lah. Selfie melolo dari mana aja. Tawaf sambil bawa HP. Katanya Habib siapa kalah dengan pemain sepak bola. Ada yang main sepak bola ngebah HP aja tak ada. Tapi orang saya tawaf malah ngebah HP aja. Wa qaulu azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mengko takono sira kabeh ahla dzikri. Ing ahli dzikri ay ahli ilmi maksudnya. In kuntum lamun ono sira kabeh la ta'lamuna iku ora weruh sira kabeh. Kalau dari asal ayatnya ini wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi saya tidak mengutus sebelummu Muhammad kecuali orang-orang laki nuhi ilaihim yang dikasih wahyu oleh Allah. Kalau enggak percaya fas'alu ahla dzikri, mengatakan ahla dzikri adalah ahli kitab. Tanyakan kepada ahli kitab. Semua mengatakan tidak ada nabi yang jadi malaikat. Semuanya dari manusia illa rijalan nuhi ilaihim. Awalnya seperti itu ya. Illa rijalan nuhi ilaihim kepada ahli Mekah. Wa amal akhbar, anapun dari pira-pira hadis. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Ada di sini. Hampir sama ini. Man kharaja ini ya, hampir sama. Man utai sabani wong salaka kang ngambah sapa mon tariqan ing dalan. Yatlubu kang nupri sapa man fi ing dalam tariq ilman. Salaka mengko ngambah sapa man Allah salaka mengko ngambahaken sapa Allah bi kelawan man tariqon ing dalan ilal jannah. Jadi orang yang menuju mencari ilmu berarti oleh Allah dia sedang diarahkan menuju kepada surga. Jadi saudara berangkat dari rumah mungkin ada yang jauh tadi tempatnya di sini. Ini berarti saudara sedang diarahkan oleh Allah menuju ke surga. Kelihatannya ke Pakong padahal menuju ke surga sebelum terus akhirnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata sedune pira-pira malaikat la tadu iku yaktinin deleh meletakkan ajnihataha ing suwiwine malaikat li talibil ilmi maring wong kang nupri ilmu ridon krana ridho bima kelawan barang yasna'u kang nglakoni kang agawi kang nglakoni sapa talibul ilmi. Artinya malaikat hormat. Kalau manusia kalau malaikat pakai diibaratkan pakai sayap, meletakkan sayapnya untuk menghormati orang yang sedang mencari ilmu. Jadi merendahkan sayapnya, menghormati orang yang mencari ilmu. Malaikat senang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li antagdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raq'atin. Li antag dua utawi oleh yento budalan isu-isu siro fatata'allama mengko belajar sira baban ing bab minal ilmi iku khairun luwih bagus min antusollia tinimbang saking yento salat sira mi'ata raqatin ing 100 rakaat. Belajar berangkat menuju mencari ilmu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Jadi zaman duduk lama di sini dianggap ibadah oleh Allah. Enggak cuma-cuma, dianggap ibadah. Bahkan di sini lebih baik daripada salat 100 rakaat. Siapa yang pernah salat 100 rakaat? Qobliyah ba'diyah bata iklaqo salat 100 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam babun utai sabab minal ilmi ya ta'allamu kang belajar hu ing bab sapa ar-rajul khairun iku luwih bagus lau kadwi rajul minad dunya wa malan barang fiya kang ana ing dalam dunya. Mempelajari bab satu bab dari ilmu
itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini dari besarnya ilmu, pahalanya ilmu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma nupriya sirakabe al ilma ilmu walau bisin. Walau bisin selajan ono sapa wong alim ini mestinya ini kan. Artinya tempat yang dituju itu bisin iku ing dalam negara Cina. Mencari ilmu walaupun ke negeri, dari pentingnya mencari ilmu walaupun sampai jauh ke negeri Cina itu perlu datang karena di sini nggak ada umpamanya. Tapi juga ada mengatakan kalau negeri Cina masa belajar agama kalau negeri Cina. Mungkin ada kelebihan yang dimiliki oleh orang Cina yang perlu kita kaji, barangkali seperti itu juga di sini. Ya. Ya masing-masing punya kelebihan di sini. Tapi ini intinya walau dari pentingnya mencari ilmu harus datang walaupun jauh. Apa ini dari Arab, dari negara Arab ke negeri Cina itu berapa ribu kilo itu kan. Tapi dari pentingnya mencari ilmu ada yang mengatakan seperti itu ini. Jadi walau bisin, walaupun harus datang ke Cina kalau itu memang perlu datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi utawi berilmu faridatun iku banget wajibi. Banget fardune ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Jadi sangat wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya karena yang terkaitan dengan ilmu hal tadi itu. Karena orang yang beragama itu ada banyak kewajiban-kewajiban yang dikerjakan. Maka kewajiban-kewajiban yang dikerjakan itu harus ada ilmunya. Kan gitu. Kalau tidak mempelajari ilmunya, ya nggak tahu nanti salah. Dikira dia benar padahal salah seperti itu. Makanya wajib faridatun ala kulli muslimin. Ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam.